Iwa Villa, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu dalam keadaan terbaiknya, tentu saja juga dalam keadaan atau dalam aktivitas positif di hari ini nih. Nah, seperti biasa Iwa Villa kalau hari Kamis insya Allah akan mengudara menemani ruang dengar Iwa Villa kurang lebih selama 1 jam ke depan. Ada V dan juga kalau Iwa Villa sudah melihat pamflet yang sudah di broadcast ini, insya Allah V akan ditemani oleh Ustazah Syarifah Aziza LC selama 1 jam ke depan, dan kita bakalan ngomongin tema terkait masa idah nih. Nah, ini mungkin ada beberapa pertanyaan dan juga Ustazah bilang nih bahwa ada beberapa yang request nih terkait tema ini. Tapi sebelumnya kita sapa dulu Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustazah? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini temanya ada beberapa orang yang cukup mempertanyakan tema-tema seperti ini Ustazah. Iya, lebih tepatnya request gitu ya. Waduh, by request nih ya, betul-betul. Nah, berarti nanti insya Allah kita bakalan membicarakan tentang tema bagaimana dengan masa idahmu. Ini sebenarnya di lapangan sendiri Ustazah, sekeliling kita nih sebenarnya banyak gak sih Ustazah orang-orang yang dihadapkan dengan problem seperti ini Ustazah? Iya, jadi ada antara yakin dan tidak yakin. Maka mereka baru tahu atau separuh tahu bahwa ini memang hukum yang sifatnya adalah hukum yang sudah ditetapkan bahwa setiap wanita itu punya kewajiban masa idah dengan keadaan masing-masing, latar belakang masing-masing. Baik, nanti kita akan coba bahas lebih lanjut bagaimana latar belakangnya, lalu konsekuensinya seperti apa ya Ustazah ya. Dan kita juga turut mengundang attention dari Wafila untuk bergabung di layanan interaktif yang sudah disediakan. Bisa di WhatsApp 0811 570 5758 atau Wafila bisa telepon di 0561 8120403. Bisa juga menggunakan layanan sosial media di Twitter, mention ke Twitter kami di @radiomujahidin, atau bisa komen di fanpage kami Radio Dakwah Anda, dan bisa juga DM di Instagram baru kami. Jangan lupa di follow Iwa Villa MGFM Pontianak nih. Nah, mungkin tadi Ustazah sudah memberikan sedikit pembuka nih bahwa ada macam-macam latar belakang nih ketika membahas terkait masa idah. Nah, tapi sebelum masuk ke materi intinya, mungkin boleh di Ustazah memberikan mungkin pengertian dulu nih supaya kita bisa satu pemahaman terkait sebenarnya masa idah itu apa nih Ustazah. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi mawala, la haula wala quwata illa billah. Pada hari ini kita diberikan amanah oleh sebagian jamaah untuk membawa tema masa tunggu seorang wanita yang ditinggal berpisah ya. Baik itu berpisah karena hidup, pisah selesai dalam rumah tangga, atau pisah karena qadarullah diwafatkan suaminya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an, dalam hadis ini ketetapan yang mutlak. Jadi bukan perkataan sebagian ulama atau perbedaan, tetapi ini adalah ketetapan yang mutlak yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya al-iddah atau masa idah atau masa tunggu. Oleh karena itu paling merupakan wajib bagi kita untuk thalabul ilmi, menuntut mencari pemahaman terkait dengan syariat Islam yang kaitan dengan iddah ini. Yang pertama, al-iddah. Al-iddah itu diambil dari bahasa Arab, yaitu adda ya'iddu, menghitung ya, menghitung. Menurut bahasa, iddah itu adalah perhitungan atau al-iddah atau al-ihsa, atau sesuatu yang dihitung. Jadi kalau kita dengar masa iddah, masa yang dihitung. Jadi tidak boleh keliru menghitungnya, karena masa itu adalah masa yang sudah ditetapkan. Nah itu, maka nanti ada dalam konteksnya, nanti ada hitung dalam hitungan angka, ada yang tidak pakai angka. Tapi dalam sebutan misalnya quru itu adalah masa suci atau masa haid. Jadi tidak mesti hitung ini dalam hitungan angka 1, 2 dan seterusnya. Kemudian secara syariat atau secara istilah, iddah ini lebih luas maknanya, lebih orientasinya lebih kepada tujuan daripada ketetapan masa iddah itu. Menurut syariat ini ada beberapa pendapat, tapi saya gabungkan jadi satu. Masa iddah secara syariat itu adalah waktu untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal wafat atau ditinggal cerai oleh suami,
yang sebelum habis masa itu dilarang untuk dinikahi oleh pria lain. Atau yang disebut juga masa tunggu seseorang setelah dicerai atau ditalak atau ditinggal wafat oleh suaminya untuk mengetahui kekosongan rahimnya. Jadi hikmahnya itu ya Ustazah ya, orientasi ya lebih kepada ketujuan itu kan. Ini kalau kita lihat dari konteks pemahaman makna daripada kata iddah itu. Banyak sekali juga pendapat para ulama terkait dengan makna secara umum tentang iddah itu. Dari beberapa kitab, misalnya masa menunggu seorang perempuan apabila dia hamil menunggu hingga lahir anaknya. Apabila dia misalnya karena ditinggal karena masih bisa haid atau masih produktif, maka ditunggu sampai beberapa kali sucian atau haid ya. Tapi yang agak lengkap ini disampaikan oleh ulama dalam kitab Al-Fiqhil Islam wa Adillatu, bahwa masa iddah adalah masa yang ditetapkan oleh agama kepada perempuan setelah berpisahnya istri dengan suami, baik itu pisah mati atau hidup, sehingga tidak diperbolehkan menerima pinangan. Nah, bukan lagi sudah menikah, pinangan. Pinangan pun juga tidak boleh. Ya, ini jadi lebih itu tadi, jadi melihat daripada maslahatnya perempuan itu ya. Bahkan nanti kita lihat kalau seorang wanita yang ditinggal wafat itu lebih ketat masa tunggunya, apa yang harus dia lakukan dalam masa tunggu. Lebih ketat dibanding dengan yang ditinggal cerai oleh suaminya. Baik. Nah ini mungkin akan lebih dalam dibahas setelah ini nih Ustazah. Tapi sebelumnya pengen nanya juga nih Ustazah terkait ketika seorang perempuan atau seorang ahwat ini diberikan masa tunggu nih Ustazah, ketika mungkin bercerai dalam kondisi masih hidup misalnya Ustazah. Ini bagaimana dengan laki-laki nih Ustazah? Secara aturan hukum Islam ini bagaimana nih Ustazah? Apakah saya tuh pernah mendengar juga sempat ada yang menyampaikan ketika seorang istri dicerai hidup maka istri harus menunggu masa iddah, sedangkan ketika seorang laki-laki melakukan cerai gitu kan bisa langsung menikah lagi gitu Ustazah. Ini seperti apa nih Ustazah? Memang inilah ya, jadi syariat itu diturunkan oleh Allah bukan hanya sebuah tujuan menyelesaikan hukum-hukum sebatas itu saja, tetapi ada kaitan dengan masa panjangnya gitu, kebaikan yang di masa-masa mendatangnya. Ya, secara hukum laki-laki tidak punya masa iddah. Kalau kita bicara iddah itu menghitung, artinya laki-laki tidak perlu menghitung jam, menghitung hari, menghitung minggu untuk meminang atau menikah. Kembali gitu ya. Kembali itu kita lihat daripada hukumnya. Tetapi iddah itu bukan hanya hukum, tapi ada aspek tujuan. Karena seorang yang ditinggal itu berarti ada merasakan kesedihan, duka, kehilangan. Maka aspek ini kan bisa juga dilihat oleh seorang laki-laki kan. Nah, dia punya anak, dia punya saudara, itu kan. Jadi lihatlah situasi yang ada, sekalipun dia tidak punya masa iddah. Walaupun secara hukum boleh saja itu. Maka nanti terakhir mungkin dalam bab ini kita akan sampaikan tujuan Allah menetapkan masa iddah itu selain untuk hitungan, karena untuk membebaskan rahim tidak adanya bekas yang dibawa oleh suami sebelumnya, supaya tidak bercampur ya dengan yang baru. Selain itu juga ada aspek-aspek lain yang harus kita telusuri. Kenapa masa iddah itu menjadi perhatian bukan hanya untuk perempuan, tapi untuk semua keluarga dan juga para laki-laki. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd.
nih bahwa terkait hukum yang mengatur masa idah ini penting untuk diperhatikan. Nah, tadi Ustazah juga sempat menyampaikan bahwa ada beberapa latar belakang seperti misalnya apa namanya yang cerai karena memang masih hidup atau juga cerai yang karena ditinggal meninggal dunia, dan ada beberapa kondisi-kondisi yang melatar belakangi beda lagi nih hukum yang mengaturnya nih Ustazah. Ini bagaimana nih Ustazah pembagiannya nih? Memang kaitan dengan iddah ini diperuntukkan hanya perempuan ya. Jadi ibaratnya kalau dalam bahasa itu adalah al-mu'taddah, perempuan yang diberikan waktu masa iddah dengan latar belakang sebab yang berbeda-beda. Tadi sudah kami sampaikan bahwa penyebabnya dua, satu karena ditinggal cerai atau karena faktor berpisah karena hidup, faktor masih hidup ya. Kemudian yang kedua karena ditinggal wafat karena faktor suami diwafatkan lebih dulu oleh Allah dan secara otomatis istri cerai mati gitu ya. Maka di sini ada beberapa hukum yang ditetapkan kaitan dengan masa iddah ini. Yang pertama adalah iddah itu diberlakukan pada setiap wanita yang dicerai suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati. Maka hukum ini berlaku bagi masa iddahnya berlaku bagi wanita yang sudah melakukan hubungan, baru ada masa iddahnya. Perempuan yang dicerai hidup atau dicerai mati oleh suami dan setelah melakukan hubungan suami istri itu. Maka masa iddahnya jelas dalam Quran, surah Al-Baqarah 234, 228 dan 227. Allah Ta'ala berfirman yang terjemahannya, orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istrinya, hendaklah istri-istri mereka menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai iddah mereka, maka tidak ada dosa bagi kalian mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Allah Maha mengetahui. Artinya kalau sudah dihitung, maka para ulama mengatakan bahwa hitungannya itu setelah iqabul wafat. Jadi hitungnya masa iddah itu setelah wafat. Nah, setelah hari wafat, nah itu dihitung mulai masa iddah berlaku. Jadi 1 hari kalau wafat berapa tadi? 4 bulan 10 hari. Nah itu. Jadi untuk wafat itu memang dia pakai hitungan angka itu. Jadi 4 bulan 10 hari. Berapa hari itu? Sesuaikan dengan bulannya ya. Ada yang 30, ada yang 29, ada yang 31 kan. Nah itu. Kemudian yang kedua, ketetapan Allah terkait dengan mereka masa iddah yang diceraikan oleh suami dengan berbagai istilah cerai itu ya. Ada cerai macam-macam istilahnya itu ya. Ada talak bain, ada talak raj'i dan seterusnya. Itu adalah sama berlaku setelah cerai, maka si istri ada masa iddahnya. Maka Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah 228, para istri yang diceraikan wajib menahan diri menunggu 3 kali quru. Nah, untuk bahasa istri al-mu'taddah yang punya masa iddah karena bukan wafat, karena dicerai hidup, maka hitungannya beda dengan yang dicerai meninggal. Okay. Kalau meninggal pakai angka tadi ya, 4 bulan 10 hari ya. Wallahu alam itu sudah ketetapan pakai 10 hari enggak 4 bulan gitu selesai, tapi ada tambahan 10 hari. Kemudian untuk yang ditinggal cerai hidup ini itu disebut dengan salah satu quru. Tidak pakai angka ya, tapi pakai salah satu quru. Para ulama mengistilahkan, saya teruskan ayatnya, tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan oleh Allah dalam rahim mereka. Jadi kaitan dengan apakah ada benih yang ditinggal di dalam perut rahim wanita setelah bercerai ya, untuk mensterilkanlah ya waktu itu. Tapi kaitan dengan ini, maka saya ingin menjelaskan beberapa penjelasan para ulama dalam kitab fikih
bahwa yang dimaksud dengan kuru, 3 kali kuru itu istilahnya 3 kali kuru ya, atau diterjemahkan juga 3 kali sucian. Tapi yang lebih jelasnya para ulama mengatakan hitung 3 kali haid yang dia dapati. Yang aktif ya, yang masih ada haidnya ya. Tapi kalau perempuan yang dicerai suaminya yang hidup ya, bukan meninggal, tidak haid, artinya sudah tidak lagi haid, sudah alias menopause, maka dia tidak pakai kuru. Pakai apa? Pakai 3 bulan. Pakai 3 bulan. Atau wanita yang memang walaupun belum menopause tapi haidnya tidak bisa pakai haid ngitungnya. Oh ya, ada yang juga nggak teratur sekali, Ustazah, mungkin setahun 2 kali juga ada. Kata ulama menerjemahkan kata kuru ini penjelasannya macam-macam. Apabila yang pertama perempuan aktif ya, masih bisa dihitung haidnya, ada yang 1 bulan 1 kali ya, ada yang 1 bulan mau dapat 2 kali, separuhnya. Betul. Nah, maka ini yang masih aktif haidnya dihitung haidnya. Nah, jadi 1 kali haid. Ini perempuan mau hati-hati. Maka kalau Mbak Vera tadi tanya kenapa laki-laki nggak ada iddahnya, coba perhatikan betapa sulitnya perempuan untuk melewati masa iddahnya. Artinya cobalah kita ikut bergabung, ya kan, ikut merasakan. Jadi ini empati, peduli. Di situ ada anak-anak, kan begitu. Pisahnya suami istri tidak berarti pisah keluarga kan. Betul. Ada perasaan anak yang harus dan keluarga yang harus dihargai, Ustazah. Walaupun kita katakan laki-laki tidak ada masa iddahnya, besok bisa nikah. Iya, oke, secara hukum karena tidak ada rahim di perutnya. Betul. Tidak ada perlu disterilkan, jelas nasabnya kepada istrinya atau mantan istrinya kan. Tapi kita lihat daripada istilah yang digunakan perempuan ketika masa iddahnya dipakai 3 kali haid, betapa dia harus menghitung, ya kan? Dia harus apakah ada rahim, ada janin yang dalam perutnya yang ditinggalkan oleh suaminya, ya kan? Betul. Nah ini yang harus kita bangun pemikiran seperti ini, bukan hanya hitung angka saja, tapi ada hal-hal yang perlu dibangun dalam sebuah keluarga. Kemudian kalau perempuan itu yang pertama perempuan yang aktif haidnya, yang kedua datang kadang tidak, maka sama dengan dihitung wanita yang tidak haid. Ada wanita yang habis melahirkan tidak haid 1 tahun. Gimana? Apakah nunggu haid setahun? Berarti masa iddahnya setahun gitu ya? Setahun lebih? Tidak. Kata ulama, kalau kasusnya begini berbeda, dia pakai bulan. 3 kuru itu 3 bulan. Karena dikiaskan rata-rata wanita haid itu 1 kali 1 bulan. 1 bulan 1 kali maksudnya ya. Jadi dikiaskan seperti itu. Ini sudah insya Allah mu'tamad perkataan para ulama. Kemudian yang arjah bahwa yang dimaksud dengan kuru itu ada 3 tadi ya. Wanita yang normal, wanita yang kadang tidak normal haidnya, dan yang terakhir wanita yang tidak sama sekali mendapatkan haid lagi, maka masa iddahnya kurunya adalah 3 bulan. Nah, ini ketetapan dari Allah. Kaitan dengan pertama tadi surah Al-Baqarah ayatnya 234, yang kedua ketika dicerai hidup 228 Al-Baqarah. Nah, ini ketetapan Allah. Jadi boleh enggak di ini kurang 1 bulan saja? Dia didiskon? Betul. Nggak bisa. Tetap nggak bisa. Walaupun sudah dipastikan misalnya tidak ada janin di dalam rahimnya, juga tetap harus ditunggu ya Ustazah. Iya, harus ditunggu. Kenapa enggak? Kan kata orang kalau haid itu berarti enggak. Udah pasti enggak hamil gitu ya. Kenapa enggak 1 kali saja gitu ya? Kenapa Allah katakan tidak 1 kali saja? Ya, untuk memastikan betapa memelihara nasab itu dijunjung tinggi dalam Islam. Mengedepankan, menjaga kebersihan, kesucian nasab. Betul-betul. Itu kan? Betul-betul. Kalau pikir 1 kali haid, oh iya berarti dia enggak hamil. Tapi tidak, Al-Quran mengatakan 3 kali sesucian, 3 kali haid. Untuk memastikan lagi, siapa tahu masih ada bekas janin yang bisa berkembang menjadi anak. Kan dia tidak boleh bercampur dengan
laki-laki lain. Betul, nanti nasabnya jadi bingung juga kemana Ustazah. Jelas, ya, itu tidak boleh. Betul. Nah Ustazah, kalau boleh tahu untuk masa idah ini kan masa tunggu yang harus benar-benar diperhatikan dari wanita nih Ustazah, ketika mungkin bercerai dengan berbagai macam latar belakang dan kondisi nih Ustazah. Konsekuensinya yang harus dijalankan ketika seorang wanita sedang menunggu masa idahnya nih apa saja nih Ustazah? Ya banyak ya sebetulnya ya. Itu di dalam fikih selain iddah ada namanya ihdad atau hudud, yaitu perkara-perkara yang dijaga, yang harus yang dipakai oleh seorang perempuan selama masa iddah. Ada beberapa item ya. Nanti saya akan merujuk ke satu fikih yang menjelaskan, ini fikih kontemporer yang disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Huzaimah Teyanggo. Beliau merilis beberapa hal yang harus diperhatikan oleh perempuan selama masa iddah. Terkait masa iddah nih Wafila, ternyata tadi ada satu poin yang sempat ketinggalan dan belum kita bahas nih Ustazah dan Wafila semuanya, yaitu mengenai masa iddah bagi mungkin perempuan yang hamil ketika bercerai dengan suaminya nih Ustazah. Ini bagaimana nih Ustazah? Kalau sebelumnya ini kan ada hitungan, kalau wafat 4 bulan 10 hari, kemudian kalau misalnya ditinggal dalam keadaan hidup itu 3 kali kuruk, atau dengan mungkin 3 bulan kalau masa haidnya tidak teratur atau sudah tidak haid lagi. Lalu kalau dalam kondisi hamil nih Ustazah, apakah tidak boleh bercerai atau seperti apa nih Ustazah? Ya, jadi ada 3. Yang ketiganya adalah pada masa ketika istri itu ditinggal karena sedang hamil. Maka masa iddahnya tidak seperti pertama dan tidak seperti kedua, tetapi selesai melahirkan. Karena sudah ada janin. Jadi sudah pasti ya. Kalau misal baru hamil 1 bulan berarti menyesuaikan, panjang ya. Iya, menyesuaikan. Betul. Kehamilan bisa 9 bulan, bisa juga lebih tua, bisa juga lebih muda kan, 7 bulan lebih ada yang. Jadi menyesuaikan masanya inqadat alhamlu. Jadi selesai hamilnya, maka terhitunglah esoknya dihitung dia sudah selesai masa iddahnya. Baik dia wafat suaminya atau karena dicerai. Jadi ada 3 ya. Jadi ada hitungnya kuru 3 kali itu sudah saya sampaikan kurunya seperti apa. Yang kedua 4 bulan. 4 bulan 10 hari. Yang ketiga selesai dia melahirkan. Oke, berarti sebenarnya aturan dan hitungannya sudah jelas ya Ustazah? Sudah jelas, semuanya sudah jelas dan semuanya dalil sudah diungkapkan, ketetapannya ada dalam Al-Quran. Baik, nah mungkin kita lanjutkan lagi nih Ustazah, terkait apa sih sebenarnya yang perlu dilakukan bagi seorang wanita atau akhwat yang sedang menjalani masa iddahnya nih Ustazah? Karena kita udah tahu hitungannya jelas nih, apakah cuma tidak boleh menerima lamaran dan menikah lagi atau ada lagi nih Ustazah? Ya, memang waktu kita memang cukup terbatas ya untuk membahas masa iddah ini, tapi minimal kita akan memberikan gambaran bahwa perlu diketahui oleh perempuan dan juga mantan suami atau keluarga-keluarga bahwa cukup berat bagi seorang perempuan yang melewati masa-masa ini. Benar. Ya, itu harus dipahami ya. Jadi konsekuensinya perceraian itu bukan atas batas selesai, tidak, tapi ada tadi masa iddah dan ada konsekuensi yang lain. Maka ternyata paketan dari masa iddah itu ada yang namanya al-ihdad, batasan yang dilewati perempuan yang diperhatikan dalam masa tunggu. Apa namanya al-ihdad atau al-hudud? Ini di dalam bahasa fikihnya, ini para ulama menerjemahkan ini adalah batasan yang ditunjukkan oleh perempuan secara zahir. Zahir. Jadi batin dia berduka, zahir juga perlu ditunjukkan dalam bentuk pakaian yang digunakan. Jadi lebih kepada anggota yang nampak. Itu namanya hudud ya.
Hudud dalam pengertian yang melatar belakangi iddah ini bagi perempuan ada namanya al-hudud atau ihdad, yaitu yang ditampakkan pada masa iddah. Nah, ini saya akan sampaikan beberapa hal yang sudah menjadi ditetapkan oleh para ulama kita kaitan dengan juga ini petunjuk dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu pertama dari sebuah hadis yang disampaikan ada seorang wanita tidak boleh berihdad karena kematian lebih seorang wanita tidak boleh berihdad karena kematian lebih dari 3 hari kecuali karena kematian suami. Ia berihdad selama 4 bulan 10 hari. Janganlah, yaitu maksudnya ihdad adalah janganlah wanita itu memakai pakaian berwarna kecuali baju lurik. Jangan menggunakan celak mata dan memakai harum-haruman, jangan memakai inai dan menyisir rambut. Ini dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diadukan tentang perihal wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, dan jawaban Rasulullah, ia selain iddah juga berihdad selama 4 bulan 10 hari. Berikatan ya Ustaz. Iya. Jadi iddah itu masa hitung. Ihdad itu adalah kewajibannya yang perlu dijalankan selama masa Jadi iddahnya. itu. Jadi mohon maaf, misalnya hanya menghitung tapi secara fisik tetap bebas gitu ya. Itu dia itu. Jadi saya berterima kasih alhamdulillah mendapatkan satu buku kontemporer yang dikarang oleh seorang ilmuwan fikih Indonesia yang saya alhamdulillah mendapatkan pemahaman bagaimana beliau memberikan gambaran bahwa ihdad ini hari ini harus tetap disosialisasikan karena itu ketetapan dan sudah pernah terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kaitan dengan ihdad ini para ulama sepakat adalah berlaku untuk khususnya wanita yang ditinggal wafat. Karena masa berduka, masa bergabung, ya kan? Karena ini bukan kemauan ya, tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan diambil oleh Allah suaminya, betapa berdukanya dia, maka dia tunjukkan selain masa iddah yang dia hitung, tapi juga rasa yang dia tunjukkan. Nah, ini ada beberapa bentuk fisik yang ditunjukkan oleh Nabi, tidak menggunakan celak mata, memakai harum-haruman, artinya berhias. Bahasanya berhias. Secara singkatnya berhias. Ya, bukan juga nggak mandi, nggak ganti pakaian. Tetap menjaga kebersihan ya Ustazah. Hanya saja tidak berhias. Iya, jadi apalagi tabarrus ya, tidak berhias. Sebagaimana ada suami. Ya kan, kalau ada suami kan berhias, ya berhiaslah, memakai perhiasan, berinai, bercela, ini kan termasuk berhias. Kemudian memakai inai, harum-haruman, tentunya ini bukan untuk orang lain ya, untuk suami. Tapi ketika itu hilang, maka tidak berlaku selama 4 bulan 10 hari. Itu namanya ihdad, batasannya. Baik, berarti ini wajib dilaksanakan ya. Nah, bagaimana kalau kondisinya wanita yang punya kewajiban seperti mungkin mencari nafkah nih Ustazah, kan agak sulit nih ya ketika misalnya terlihat tidak fresh sama sekali gitu Ustazah. Ini kondisinya seperti apa sih? Maka para ulama mengkhususkan khusus untuk wanita yang punya kewajiban amanah yang tidak bisa ditinggalkan, menafkahi, bekerja, yang terikat dengan aturan-aturan di luar, maka dia boleh keluar sebatas menunaikan kewajiban itu. Setelah itu dia harus banyak di rumah. Al-mabita fil bait, dia lebih banyak di rumah, tidak seperti biasanya. Dan kaitan dengan berhias tadi, dia harus bisa terapkan sedikit-sedikit. Betul-betul. Ya tidak anulah gitu ya, menyesuaikan gitu ya. Ya dia tetap rapi seperti biasa, tetapi tidak berhias. Menunjukkan ya saya sedang ditinggal, saya berduka, ya kan. Saya merasa kehilangan dan seterusnya itu. Nah itulah perempuan ya. Jadi perempuan itu punya batasan-batasan ya. Karena ada hal-hal yang lain yang dia harus jaga, ada keluarga, ada anak gitu ya. Tapi memang khusus untuk perempuan itu yang lebih itu adalah kaitan dengan hitungan masa itu tadi ya. Karena menjaga daripada
apa namanya ya, hasil di rahimnya itu. Apabila ada titipan benih yang dari laki-laki yang ditinggal, baik itu cerai maupun wafat gitu. Tapi saya tertarik memang untuk menyampaikan masalah ihdad ini ya. Masalah ihdad, bahwa perlu kita ketahui para wanita muslimah bahwa ketika Islam menetapkan ada iddah 4 bulan. Kenapa tidak 1 bulan saja orang wafat ya? Kenapa dia lebih lama dibanding dengan ditinggal ketika cerai hidup ya Ustazah? Ini selain yang hamil ya, apakah dia haid, dia masih haid, apakah dia yang lain-lainnya ya. Selain hamil kan berarti dia bukan pakai 4 bulan ya, dia pakai selesai melahirkan. Tapi 4 bulan 10 hari. Kenapa 4 bulan 10 hari? Kenapa gitu? Karena kesedihan orang yang ditinggal wafat berbeda dengan kesedihan seseorang yang ditinggal cerai. Itu. Artinya ihdad ini lebih dikuatkan kepada mereka yang ditinggal wafat. Masa idah tunggu oleh seorang wanita yang ditinggal wafat. Ya mohon maaf ya, walaupun dia dalam masa idah tapi mohon maaf aktif di media sosial misalnya ya, menunjukkan perhiasan yang berlebihan begitu. Jadi pernah juga ditanya kepada Rasulullah ketika hadis pertama ini, ditanyakan lagi, ya Rasulullah, ada seorang wanita ditinggal wafat oleh suaminya, dia memakai celak, tapi dia memakai celak untuk mengobati matanya. Rasulullah tidak mengizinkan, jangan pakai celak. Karena ini adalah masa-masa berduka, ditinggal wafat oleh suamimu. Betapa ini hal yang sangat dikuatkan oleh Nabi, menjaganya perempuan kaitan dengan masa iddahnya. Jadi memang pemikiran sebagian orang mengatakan ya udahlah yang penting hitung bulan, yang lain-lain ya kita menyesuaikan zaman gitu kan. Itu jadi bahwasanya hikmah daripada iddah itu bukan hanya untuk baru atur rahim, membersihkan, mensterilkan adanya titipan janin dalam rahim, tapi juga atau membersihkan adanya tanasul ya, adanya percampuran benih, tapi lebih dari itu adalah untuk banyak hal ya. Empati, kemudian menjaga silaturahim, kehormatan. Dan jangan sampai di masa-masa idah, mohon maaf ya, jangan sampai ada hal-hal yang menimbulkan akhirnya pergosipan ya, betul-betul kesuzonan, apalagi Ustazah. Itu. Apalagi dalam kondisi ditinggal meninggal ini pasti harusnya sedang berduka gitu ya Ustazah. Saya berpikirnya malah ke sana, bukan masalah celaknya, bukan karena perhiasannya, tapi arahnya adalah saduzzaraknya adalah menjaganya adalah jangan sampai menimbulkan fitnah. Betul. Arahnya itu lebih kepada ke sana. Benar. Nah Ustazah juga mungkin boleh sedikit diberikan penekanan ya Ustazah. Tadi juga dalam penyampaian Ustazah disampaikan jangan menggunakan celak, kemudian tidak bersisir segala macam nih Ustazah. Tapi menjaga kebersihan tetap wajib ya Ustazah? Oh iya, tetap itu. Saya membaca bahasa yang disampaikan ihdad ini adalah berhias. Jadi bukan yang wajib lainnya. Kalau mandi kan itu kebutuhan fisik, betul. Tapi berhias. Bukan berarti lalu tidak mau bergurau, tidak mau ngobrol, tidak, bukan. Dia lebih kepada berhias yang menampakkan. Ya berhias anggota tubuh, ya celak, mungkin lipstik, ya mungkin menor. Tapi kalau yang melekat, cincin, mungkin yang sifatnya ya berhias lah yang memunculkan mencolokkan dia dalam penampilan itu. Jadi kepada ini kalau saya baca al-ihdad ini semuanya kaitan dengan perhiasan, yaitu ini saya bacakan seperti misalnya memakai pacar kuku atau inai gitu ya. Celak, kemudian harum-haruman, bersisir, itu
itu kaitan dengan masa ihdat itu. Tapi kalau tidak mandi terus nggak mau zolim itu ya, zolim terhadap diri sendiri ya. Itu sudah lewat dari kapasitas yang sudah diberikan toleransi oleh agama. Artinya hanya di batasan-batasan itu saja gitu. Baik. Nah Ustazah, ternyata sudah tinggal sedikit lagi ya waktu kita nih Ustazah di program di program Fikih Wanita ini nih Ustazah. Dan mungkin sebelum kita mengakhiri kebersamaan dengan tema hari ini, bagaimana dengan masa idah nih, boleh sedikit diberikan closing statement nih Ustazah terkait mungkin ada para akhwat yang sedang menjalani atau sedang akan menjalani masa idahnya nih Ustazah. Ya, pada akhirnya kita akan menyampaikan bahwa segala sesuatu yang ditetapkan oleh agama syariat pasti punya kemaslahatan yang banyak. Maka iddah tidak hanya dipandang dari sisi hitungan saja, tetapi lebih kepada hal-hal yang sangat mendukung daripada apa yang akan dijalani oleh perempuan itu. Maka hikmahnya adalah selain membebaskan rahim, bahwa yang kedua adalah ta'zim ad-zawaj, menghormati ikatan pernikahan, menghormati adanya ikatan pernikahan yang suci, yang antara keduanya sama-sama mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah memberikan kesempatan kepada suami istri untuk kembali kepada kehidupan rumah tangga, untuk yang talak bisa kembali. Artinya makanya dia harus ada masa iddah dan juga harus menyesuaikan dengan keadaan. Kemudian agar istri yang ditinggalkan tidak ikut merasakan kesedihan. Nah, itu namanya qada haqquz zauj. Adanya masa iddah itu merasakan kesedihan juga si istri itu kan. Suami semestinya harus begitu juga ya. Kemudian yang terakhir adalah ta'abbud ilallah. Tujuan masa iddah itu adalah sebagaimana merupakan gambaran tingkat ketaatan makhluk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Kaitan dengan tadi baik itu hitungan masa yang sudah ditetapkan, ada quru, ada masa hitungan bulan, ada juga tadi dengan selesainya melahirkan anak. Itu ketetapan Allah yang harus kita ikuti sebagai ta'abbud, taatan, mengikuti daripada aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya bahwa segala sesuatu yang sudah digariskan dalam syariat itu semuanya adalah untuk kemaslahatan yang kita tidak bisa lihat hari ini, tapi next, untuk yang nanti di masa-masa mendatang itu akan muncul kebaikan-kebaikannya. Masya Allah. Jadi mohon jangan diabaikan, ya harus diikuti, dicari tahu lagi apa mestinya yang harus kita untuk mendukung supaya kita tetap fokus istiqomah menjalankan syariat ini. Masya Allah, ini luar biasa sekali nih Ustazah terkait tadi penutupnya. Apapun yang sudah digariskan dalam syariat, pasti ini akan ada hikmah di baliknya ya Ustazah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah atas materi di hari ini. Dan mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ikhwah fillah terkait bagaimana masa idah yang tepat nih sesuai dengan latar belakangnya masing-masing. Sekali lagi terima kasih banyak Ustazah. Sama-sama. Dan buat ikhwah fillah rahimakumullah juga terima kasih banyak atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Di program Fikih Wanita hari ini, Fe harus segera pamit di edisi 30 Juni 2022 atau bertepatan dengan 1 Zulhijjah 1443 Hijriah. Dan selamat melanjutkan aktivitas ikhwah fillah. Fe pamit, jazakumullah khairan katsir, afwa minkum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.